Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Bagaimana hari ini kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kembali kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang indah yang Tuhan berikan. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Layakan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Mari bawa hatimu datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ajar kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes. Tiada Kau ingat lagi. Amin. Engkau baik Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosa.
Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang indah Yesus Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari Kau datang dengan rasa syukur sama-sama kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Pengampunanmu Tuhan, Sungguh kami tak Kau pandang indah hati yang hancur. terima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina Yesus yang hancur. Ajar kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab pengampunan yang Kau beri. Mari Kau dengan dahsyat bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang indah Yesus yang hancur. Kami berterima kasih
hari angkat suaramu. Haleluya. Biar biarlah hadirat-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Biar mari nikmati hadirat Tuhan. Sebab Kau telah datang di hidup kami. Kami menyembah Tuhan. Engkau Raja, Engkau setia. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Datang dengan kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan. Ucapkan rasa syukurmu buat hari-hari yang Tuhan beri. Katakan haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau angkat hati kami menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Tuhan yang setia, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani mengasihi-Mu. Perlahan saya undang bagian berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Seperti-Mu Yesus, Kaulah Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Sebab kesetiaan-Mu Tuhan
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersuka cita dan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Gak ada semangatnya ini. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Coba dilihat kanan kirinya. Kira-kira masih cemberut atau ada senyum yang sukacita? Coba dilihat dulu, Jangan jaim-jaim, coba dilihat. Seret gitu. Ada yang senyum yang sukacita nggak? Coba dijawel kalau gak ada senyum yang sukacita. Ayo buat Tuhan itu jangan malu-malu. Ya, kita mau bersukacita, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersangka agung namanya, pujian kita sangkat Allah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Mari angkat jempolnya bersama-sama katakan amin. Sebab Tuhan baik, Sebab kasih setiamu Tuhan, amin. Aku kaya kekal Selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Di hadapannya nyanyi asalkan aku namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kalau Tuhan baik kasihkan jempolnya semuanya. Sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari angkat jempolnya bersama-sama katakan sebab Tuhan baik. Nyatakan kebesaran Tuhan. sebab Tuhan baik, Kau dahsyat Tuhan, amin. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. amin. Sebab Tuhan baik, Yesus Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik,
Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus Kau Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Sekali katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersukacita pada malam hari ini. Amin. Sudah nggak kedinginan? Sudah kedinginan masih atau masih? Nah, coba disenggol lagi. Ayo tat, memuji Tuhan itu jangan setengah-setengah. Ayo, kalau gitu diangkat jempolnya lagi. Ayo, belum semuanya diangkat jempolnya. Saya masih belum lihat semuanya untuk angkat jempolnya. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Amin. Ditambahin seperti ini. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi Engkau baik, masih belum semuanya. Yuk. Engkau baik, teramat baik. Yes. Engkau baik, teramat baik bagiku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita berdoa buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah. Berkatilah kami akan memberikan persembahan, berkati yang memberi maupun tidak. Hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bulan boleh dijalankan Bapak Ibu Saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Yang sudah berbangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidupku Engkau teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik. Amin. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik.
kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahannya. Mari kita siapkan hati kita buat mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Pujikan lebih lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih serta-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Allah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Allah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Kasih-Mu Bapa tak pernah habis. Engkau Bapa, Engkau Allah, Kaulah segala-galanya. Ya Ralamase, ya Ralamase. Shigaralabaralaba, sharalabatakaralalaba, sharalabaralaba, siganaralaba. Orapapapa, shakaralabatakaralalaba, seginaralaba, segi. Yaralaba, shanaralaba, se. Terima kasih. Shiginaralaba, shakaralaba, takiaralaba, shakaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Haleluya. Syaralabatakan adalah masyikaralapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau sangat amat baik bagi kami. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena cinta kasih-Mu atas hidup kami. Kami mau terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Berbicara Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami untuk menerima taburan firman-Mu, sehingga firman itu bertumbuh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan terang itu ada dalam hidup kami yang berdampak bagi sekeliling kami. Mari Bapak berbicaralah, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau semakin ditinggikan, dimuliakan. Biar Engkau Tuhan yang terima hormat, kemuliaan, dan semua yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, hari ini semua baik. Gak kehujanan ya? Hampir kehujanan. Tadi kalau hujan gak datang Bu. Kalau hujan datang masuk angin. Ya puji Tuhan saudara, hari ini adalah harinya Tuhan. Di mana harinya Tuhan adalah hari yang terbaik, yang terindah, yang termanis bagi saudara dan saya. Saudara, saya sering berbicara bahwa hidup itu sementara. Siapa yang berkata amin? Hidup ini pilihan. Percaya? Saudara dan saya ini harus berjuang dalam memilih. Sudah dipilih harus berjuang. Amin.
Kalau saudara memilih sesuatu, saudara pasti berjuang. Amin. Hari ini Tuhan berkata, saudara dan saya ini adalah milik kepunyaannya. Saudara dan saya ini adalah apa? Dipilih dan dibenarkan oleh karena kasih dan anugerahnya. Saudara hari ini ada, bukan karena saudara ini hebat, betul? Saya ada di tempat ini bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena cinta Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Siapa yang dikatakan di sini anak-anak Allah? Semua anak Allah ya? Yang gak angkat tangan anak tonggoi. Ya, angkat tangan anak Allah. Amin. Tak tes sekarang. Berani bayar harga? Mahal loh. Mengiring Yesus itu bayarnya mahal. Pikul salib sangkal diri setiap hari. Amin. Mosok ngamuan gitu. Ya, dikit-dikit marah. Terus gak Tuhan-Tuhanan. Males aku. Kalau ada masalah selalu berkatanya apa? Sudah. Percuma ke gereja. Tuh hujan. Berdoa. Tuhan biarlah hujan turun deras loh. Betul nggak ini di sini banyak yang begitu. Untung hujan, lek hujan aku gak datang. Malaikat catat itu orang yang begitu itu. Supaya kalau berkat Tuhan dicurahkan, mereka yang ngomong kalau hujan aku gak datang. Ya hujan berkat saudara gak kebagian. Mau seperti itu. Jika kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kehendaknya, tentu tujuan akhirnya adalah surga mulia. Betul enggak saudara? Kehidupan kekal yang saudara dan saya dapatkan, jika saudara mau terus berjalan di dalam kebenaran firman itu. Kalau saudara aras-arasan, males-malesan, saudara tidak akan dapat surga mulia. Yang dapat masalah. Berapa banyak anak-anak Tuhan, kalau menghadapi masalah ngomongnya apa? Tuhan, aku gak kuat loh. Tuhan, aku males. Tadi malam jam 11:30 ada orang telepon saya. Dia ngomong begini, Bu Evi, kenapa tiba-tiba suami saya ini berubah? Loh, kenapa? Dia ngomong sama saya, sebentar lagi kamu aku tinggal. Loh, sing bener aja. Dia ngomong saudara sama istrinya, kamu siap-siap. Sebentar lagi Tuhan jemput saya. Sebagai istri ndredeg enggak saudara? Ayo tak tanya sekarang. Tiba-tiba pasangan hidup ngomong gini, Mama siap-siap ya. Aku sebentar lagi dipanggil Papa Yesus. AC-nya kewenceng dingin keringetan saudara. Betul ya? Ayo. Saya tanya yang jujur di sini, yang punya pasangan hidup, yang nggak punya nggak usah dipikirin. Ya siapa dipikirin apa? Tiba-tiba ngomongnya begitu saudara, saya juga kaget saudara. Loh kok kenapa bilang begitu? Aku enggak tahu. Saya enggak mengerti. Tiba-tiba kok suamiku ngomong begini. Yang kamu tak bukakan tabungan. Uangnya kelolaan. Aturan sendiri. Kamu harus kerja. Biasanya istri enggak boleh kerja, tiba-tiba suruh kerja. Dredeg enggak? Yang pertama dredeg ya Pak Saudara. Ora iso kerja. Biasanya angkrong, nongki, ngopi. Terus tiba-tiba suami yang ngomong begitu. Tak bukakan rekening. Mari gini tak tinggal. Bukan bahagia saudara. Bahagianya karena dibukakan rekening, betul enggak? Di sini kalau bukan, mah tak bukan rekening, berbunga-bunga. Ujungnya kamu tak tinggal, gak usah wis ora sido. Betul enggak ayo? Hidup ini pilihan loh saudara. Makanya ibu-ibu kerja. Ambil bagian membantu suami. Jika suatu waktu saudara itu dibawa pulang ke surga, saudara itu siap bisa memberi nafkah diri sendiri dan anak-anak. Betul?
Saya ngomong, what happened ini? Kenapa? Saya kepingin ketemu dengan suaminya, besok saya ketemu. Saya ngomong, saya korek sebentar. Ayo, apa yang harus dilakukan? Dia ngomong terus. Tiba-tiba saya dapat sesuatu dari Tuhan. Engkau pernah merasakan sedemikian, nak? Apa Tuhan? Waktu engkau khawatir, waktu engkau merasa capek, engkau pernah mengatakan, aku capek Tuhan. Dan aku mengatakan juga toh, kalau engkau capek, pulang yuk. Loh, benar saudara, 2 tahun yang lalu, lebih lah 2 tahun lebih. Waktu saya duduk di meja kerja saya duduk, saya melamun, saya mengucap syukur. Tiba-tiba hati saya ini ngomong begini, Tuhan aku capek aku Tuhan. Dan ada satu suara yang lembut saudara, berkata begini, nak, engkau capek, pulang yuk. Saya kaget saudara, loh, kita menantah kalau pulang, belum beres kabeh saudara. Kalau saya tinggal, yang pertama adik saya, dia kan gemoy, tak tinggal pasti langsung kurus saudara. Jemaat yang saya tinggal, tiba-tiba bingung, loh kemarin sehat kok sekarang mati. Saya ngomong gini, Tuhan, saya ngomong gini, Pak, jangan sekarang ya Pak, nanti Pak, kan kita sudah perjanjian usiaku 80, gak kesuwen ta, hitung lagi, oh iya suwe ya, tak hitung lagi, loh iya suwe. Tapi saya ngomong, kalau beres semua, aku siap. Jadi siapkan hati saudara. Saudara ini dikatakan di sini apa? Dipilih dan dibenarkan saudara. Makanya baca firman. Kalau saudara dan saya benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara ini memang orang yang dipilih Tuhan. Yuk kita baca ayat firmannya. Di dalam Roma 8:29. Yuk kita baca yuk. Kalau saudara dan saya benar, hidup benar, tujuannya benar, saudara alamatnya yang dituju juga benar, surga yang mulia. Kalau salah kabeh saudara, masuk di tonggoi alamatnya, mau saudara? Siapa di sini yang siap ketemu Tuhan? Oh jangan Pak, jangan. Saya ngomong jangan sekarang. Urusanmu si akeh. Ya, ayo kita baca dalam Roma 8:29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa kita. Dia Allah anak. Dia sulung di antara saudara dan saya. Saudara sejak dari semula itu sudah dipilih Tuhan. Bagaimana saudara bisa merespon dan mau merespon tergantung pilihan. Saudara, Tuhan tidak pernah menekan saudara. Harus ke kiri, harus ke kanan. Tidak. Tapi Tuhan memberikan pilihan bebas. Free will. Amin. Saudara mau ke kiri, sakarepmu. Saudara mau jegur jurang, sakarepmu. Tapi di sini nggak ada yang mau jegur jurang. Amin. Kita semua mau merdeka. Kita mau semuanya ini hidup kekal, kelak kemudian kita ketemu. Halo Pak Eka, kita ketemu di surga. Itu loh. Tapi kalau doanya begini, Tuhan, hujan yang kenceng Tuhan, berkati orang datang. Ya. Ya, atau gini, Tuhan aku gak datang ke persekutuan doa, aku gak mau datang ibadah. Aku sumpek Tuhan. Waktu datang, tiba-tiba di sini ada pohon angpau. Dapat enggak saudara? Tak kasih emas loh besok ini. Siapa yang mau tadi? Kewenceng ya saudara, emas itu kenceng saudara. Tak pasangi emas, dari atas sampai bawah emas semua. Tempat ini penuh.
Tiba Mbak pulang masih sak garis tok saudara. Syukur. Iya tuh. Mas. Berbondong-bondong datang semua. Dilihat. Iya rek. Pohon angpo iki mas kabeh iki. Tak kasih warna kuning mas. Biar ayo pilihin. Silakan pilih. Pulang. Mas dibuka di rumah. Loh bencekno ya mas kok sakmene rek. Dijual ya ora iso. Ya. Kayak souvenir ora ketok. Wis tak gawe kalung ae wis. Dibelikan tali saudara. Rafia digandeng. Mas gitu loh. Mumpung emas sekarang hampir 3 juta. Ya. Saudara dan saya ini sudah dipilih Tuhan dan sudah dibenarkan. Tinggal 1 langkah lagi saudara akan mendapatkan yaitu mahkota kehidupan. Mau ora? Siapa yang mau? Siapa yang gak mau? Siapa yang abu-abu? Ya mau kadang ya gak mau gitu. Haleluya. Saudara dan saya ini sudah dipilih Tuhan sejak di dalam kandungan ibu. Saudara itu sudah ditetapkan menjadi orang pilihan, orang yang dibenarkan. Tetapi dalam perjalanan hidup ini saudara dan saya itu sering ngawur. Kalau enak, haleluya. Masalah datang, haleluya. Di sini kita benar-benar dipaksa Tuhan, ya, untuk mengerti firman ini loh. Saudara dan saya dipilih, amin. Yang 30. Ya Roma 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ngerti firmannya, mumet wis. Ya, dibenarkan, dipilih, dibenarkan. Loh, enak loh melok Tuhan Yesus itu. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Yang mau merelakan hidupnya di kayu salib. Yang tidak berdosa harus menanggung dosa saudara dan saya. Adakah Tuhan di antara Tuhan di dunia ini yang seperti dia? Amin. Enggak ada saudara. Hanya dia satu-satunya Tuhan, dia satu-satunya Allah yang merelakan hidupnya bagi saudara dan saya. Makanya kalau ada masalah jangan dikit-dikit marah sama Tuhan. Dia kaya rela jadi miskin agar saudara dan saya menjadi orang yang kaya, orang yang diberkati. Dia tidak sakit menanggung derita. Bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Di sini ada yang sakit. Ada yang sakit, nanti kita doakan. Ya, kalau saudara dan saya ada di antara di sini yang sakit, jangan pernah takut. Saudara, jujur 5 hari ini saya deg-degan. Loh kenapa? Adik saya diare sampai hari ini saudara, 5 hari. Jangan dipikir terus saya diem enjoy gitu enggak. Tapi saya enggak mau melihatkan dia kalau saya juga agak merinding saudara. Diare itu mulai pagi, malam, pagi sampai 24 jam kali 5 hari. Saya ngomong, kuat kamu? Ya. Minum obat? Sudah. Tapi tetap diare. Saya terlalu percaya. Ada rencana yang indah buat dia. Yang pertama rencananya apa? Biar kurusan didik loh saudara. Saya percaya itu saudara. Lemes saudara. Tuhan itu bukan Allah yang jahat. Dia izinkan semua terjadi. Pasti punya tujuan yang baik. Amin saudara. Saudara dan saya ini gak akan pernah loh ditinggalkan Tuhan. Cuman saudara dan saya ini sendiri yang sering mangkel, sering gondok. Gondok saudara. Ngambek sama Tuhan. Katanya dipilih. Katanya dibenarkan. Kok hidupku sampai sekarang susah ya? Siapa yang di sini susah? Tuh, kabeh diborong Pak. Sakit, susah. Tak kasih resep Pak ya, jangan itu. Susah, sesek, stroke, terakhir selek mati saudara. Ojo mau.
Ya, ayo bersukacita. Seberapapun saudara yang punya duit, ya, saudara jangan memikirkan emas dah. Saya kalau dengerin emas sebentar lagi bisa 6 juta, saarepmu. Biar 6 juta, 7 juta, aku nggak bingung karena orang duitnya. Mau beli 1 kilo, tak hitung-hitung duitnya piro yo. Bisa nggak saudara bantu saya beli 1 kilo? Bisa ya? Keren ibu ini. Dari Palu saudara, dia bawa Palu ke sini saudara. Ya, dia mau bantu saya 1 kilo. Amin. Malaikat catat. Duh, gimana saudara 1 kilo itu duitnya berapa saudara? M ya? Duh, M saudara. Di rumah saya ada 4 M saudara. Ember itu cuci baju saya. Ya. Kita enggak perlu hal-hal yang demikian. Tapi kita perlu hidup melekat dengan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya Tuhan cukupkan. Saudara perlu pesawat terbang? Enggak kan? Enggak ada landasannya saudara. Di sini enggak ada tempat landasannya ya. Enggak perlu. Yang perlu adalah sehat. Amin. Orang sakit mahal, rumah sakit mahal, obat mahal. Makanya yang di sini suster terima kasih itu sudah merawat kami semua. Ya, di sini ada suster saudara. Perlu disuntik biar disuntik. Ya, mari saudara. Semua itu adalah janji Tuhan yang pasti dan pasti digenapi oleh Tuhan. Ya, asal kita mau berjalan dalam kebenarannya. Jika kita mengakui diri kita itu sebagai anak. Dan mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita dapat dan pasti menerima upah kekekalan, yaitu surga mulia. Amin saudara. Janji Tuhan dalam Roma 8, 28, 29, 30 akan tergenapi. Saudara ini lebih dari pemenang. Saudara ini lebih dari orang-orang yang dikatakan lebih dari pemenang. Yuk kita baca. Roma 8, 31. Ya kita cepat ya saudara ya. Karena ada perjamuan kudus. Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Jika Tuhan tinggal di dalam saudara dan saya, siapa yang lawan iblis? Tidak akan pernah. Dia tidak akan pernah menyentuh saudara dan saya. Karena saudara dan saya terbungkus dengan darah Yesus. Setan itu tidak berani dengan orang-orang yang hidup benar. Kalau saudara hidupnya ngawur, setan induliti terus. Boloku, gitu loh saudara. Kalau saudara nggak benar di rumah mau pipis, nggak berani Tuhan. Pipis oh, permisi loh. Setan ini jak mau permisi saudara. Oh my sopo. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Mau pipis, ngawur Tuhan, pipis tapi aku takut. Tuhan ngomong, duh kamar mandinya di situ. Iya Tuhan, di sliver Tuhan. Kalau sliver ngomong gini, hai gitu loh. Berani saudara. Anak Tuhan yang dibenarkan itu, tidak ada yang bisa ngelawan. Kalau saudara benar, kalau saudara hidup benar di dalam firman Tuhan, setan orang indulit saudara. Tapi kalau saudara hidupnya ngawur, setan yang ngomong, ini kan bolokku. Ayo kita nongki bareng-bareng. Siapa yang sering dijak nongki sama setan? Gak ada ya? Darah Yesus. Gak ada ibu, ya puji Tuhan. Ini yang katakan Tuhan, siapa yang dapat melawan kita jika Tuhan di pihak kita. Dan 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kasih karunia diberikan bagi orang yang dipilih, orang yang dibenarkan. Makanya firman ini menegaskan saudara dan saya tidak akan dapat dilawan oleh setan. Tapi kita bisa melawan setan. Dan 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka.
siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada, saudara. Yang penting saudara hidup benar. Jangan ke kiri atau ke kanan. Berjalan lurus. Ngikut Tuhan itu jalannya lempeng. Ya, semakin sempit. Kalau lebar jurang maut di depan saudara. Makanya Tuhan katakan mengikut aku, pikulan salib, sangkal dirimu. Ya. Dan 34. Kristus Yesus yang telah mati bukan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membela saudara dan saya dalam segala hal. Jika engkau saat ini merasakan tertekan hidupmu, engkau difitnah, engkau teraniaya karena Yesus, tenang, Dia pasti membela saudara dan saya. Betul enggak saudara? Kalau saudara hari ini bermasalah dengan suamimu, doakan dia. Jangan malah disyukurkan. Syukur, salah. Waktunya ngasih aku uang belanja 100.000, sekarang 25.000, syukur. Ibu-ibu di sini bertobat. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud firman Tuhan. Saudara dan saya ini adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Menjadi biji mata Tuhan. Apa yang gak bisa sih Tuhan kasih buat saudara dan saya? Amin. Amin. Haleluya saudara. Ngantuk kah? Lapar. Ya. Jadi saudara dan saya ini ada orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita ini dipisahkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Kasih Kristus tuh kita ini diberikannya cuma-cuma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, nggak akan pernah kita dipisahkan oleh kasih Kristus. Jika hari ini kau sakit, Tuhan katakan, penyakitmu tidak akan membawa pada kematian. Jika hari ini engkau kesesakan karena banyak masalah, hutang-hutangmu, jangan takut. Dia pasti bisa bela saudara. Asal saudara hidup benar dulu. Amin saudara. Amin. Kalau saudara hari ini kesesakan, melihat anak-anak kok enggak seperti yang diinginkan, enggak seperti yang dirindukan. Anakku kok begini ya, kok begitu ya. Duduk di bawah kaki Tuhan dan berdoa. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan ubahkan. Saya sering mendoakan keluarga saudara. Ada beberapa teman saya ngomong begini, yang datang ke saya. Anak saya itu kalau enak bu, enggak pernah ngabarin saya. Dia pergi enggak pernah ngabarin. Kalau susah bu, dia telepon, mama bisakah bantu saya uang? Orang tua mana sih yang enggak bisa membantu? Halo? Saya ngomong ibu, sekali-kali dikasih pelajaran. Bagaimana ibu? Jangan dikasih duit. Loh, kalau enggak bisa makan. Enggak bisa makan, enggak mungkin bu. Buktinya berapa tahun enggak ketemu ibu? 2 tahun bu. Setiap dia telepon saya, pasti ujungnya duit. Lah kalau sudah tahu begitu bu, jangan dikasih. Ibu tanya alamatnya di mana? Alamatnya pindah-pindah. Loh, kayak keong saudara. Saya ngomong ibu, kasihan orang nih saudara, usianya mungkin sudah 70 lebih ya. Cucunya, anaknya ditinggal di tempat yang berbeda dengan bapaknya. Jadi anaknya itu sendirian, berdua. Kan kasihan saudara. Saya ngomong, anak diambil ibu, itu kan cucu. Terus bagaimana ibu? Ya bapaknya biarin aja orang laki gak mati. Ya, saya kenceng saudara. Kemarin dia telepon ke saya. Ibu, anak saya telepon.
dia kabarin Bu, dia ada di Bandung. Puji Tuhan Ibu. Terus dia minta ditransferin uang untuk kontrak. Terus no Bu. Saya ngomong enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Dalam kesesakan pun kalau kita orang benar, Tuhan pasti tolong. Betul enggak saudara? Saya dalam kesesakan enggak bisa makan tapi Tuhan tolong. Saya dalam terjepit enggak bisa memikirkan sesuatu. Tuhan tolong saudara. Hari ini apa sih yang enggak bisa ditolong? Dan apakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Saya bilang tidak ada. Hanya Yesus yang sanggup menolong, mengangkat saudara kepada tempat yang lebih baik. Amin saudara. Tidak ada saudara yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang terakhir saudara, 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini saudara, pegang janjinya Tuhan. Apapun kondisi keadaan saudara hari ini, percayalah, Dia tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Tetapi kasih setianya terus baru setiap hari. Berkatnya terus dilimpahkan bagi saudara dan saya yang benar-benar mau benar hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Siap saudara terima berkat Tuhan? Siap menerima proses? Kalau saudara siap menerima proses, berarti saudara hidup lebih daripada pemenang. Yuk kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik WL Singer.